Aku menatap wajah pria itu dari kaca spion mobil untuk kesekian kalinya. Setiap hari dia mengantarku, menjemputku, menungguiku berjam-jam tanpa pernah mengeluh. Hujan, panas, macet, semuanya dia jalani dalam diam. Aku selalu menganggapnya biasa saja. Kupikir dia cuma supir pribadi. Sampai sore itu, saat mobil berhenti di depan rumahku. Dia tidak langsung turun seperti biasanya. Tangannya gemetar di setir. Lalu dengan suara bergetar, dia berkata pelan, "Dek, kamu masih ingat aku?" Aku tertawa kecil, mengira itu cuma candaan. Tapi ketika aku menoleh, air matanya jatuh. Dadaku langsung sesak. Ada sesuatu di matanya yang terasa familiar, terlalu familiar. Saat itu kakiku lemas, jantungku berdegup tak karuan. Aku sama sekali tak siap ketika dia membuka dompetnya, mengeluarkan sebuah foto lama, kusam, hampir sobek, memperlihatkan dua anak kecil yang sedang tersenyum. Salah satunya adalah aku, dan yang satunya lagi adalah dia. Pria yang selama ini kupanggil Pak Driver. Pria yang kukira hanya pekerja. Ternyata, dialah kakak kandungku sendiri yang hilang selama 18 tahun. Di detik itu juga, seluruh dunia seolah runtuh. Tangisku pecah, nafasku tersengal. Aku tak pernah menyangka, orang yang paling tulus menjagaku setiap hari adalah darah dagingku sendiri. Dan kisah ini bukan sekedar viral. Ini kisah tentang pengorbanan, kehilangan, dan pertemuan yang datang terlalu terlambat. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang sudah setia mendengarkan setiap cerita sampai selesai, yang selalu meninggalkan komentar, serta yang terus memberi dukungan dengan cara sederhana tapi berarti. Kehadiran kalian benar-benar menjadi semangat bagi kami untuk terus berbagi kisah-kisah nyata yang menyentuh hati, penuh makna, dan syarat pelajaran hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Sekarang, tarik nafas sejenak, siapkan hati kalian. Mari kita mulai kisah yang satu ini. Namaku Maya. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil yang bahkan jarang muncul di peta. Rumah masa kecilku berdinding papan, beratapkan seng, dan setiap kali hujan turun, suara air di atap terdengar begitu keras sampai kami harus meninggikan suara untuk berbicara. Ayahku meninggal saat aku masih duduk di bangku SD. Ibu kemudian menjadi satu-satunya sandaran hidup kami. Kami bertiga, aku, ibu, dan kakakku. Kakakku bernama Arman. Dia 5 tahun lebih tua dariku. Sejak kecil dia sudah terlihat berbeda dari anak-anak lain. Saat anak seusianya sibuk bermain layangan atau kelereng, Arman memilih membantu ibu berjualan gorengan di depan rumah. Kalau aku pulang sekolah sambil menangis karena diejek teman, dia yang pertama kali datang, mengusap kepalaku, lalu membelikan es lilin dari uang recehnya. "Jangan nangis, Dek, kakak ada," katanya waktu itu. Kalimat sederhana yang sekarang terasa seperti pisau di dadaku. Setelah ayah meninggal, hidup kami semakin berat. Ibu sering sakit-sakitan. Aku masih terlalu kecil untuk benar-benar mengerti apa arti kehilangan. Tapi aku tahu, sejak hari itu, senyum ibu tak lagi selebar dulu.
Malam-malam kami sering dilewati dengan makan nasi putih dan garam. Kadang hanya mie instan yang dibagi bertiga. Kakakku selalu berkata sudah kenyang, padahal aku tahu perutnya pasti kosong. Dia selalu mengalah. Aku tumbuh tanpa menyadari betapa besar pengorbanannya. Waktu berjalan, aku berhasil menyelesaikan sekolah berkat bantuan beasiswa dan kerja keras ibu. Aku merantau ke kota besar, bekerja dari bawah, jatuh bangun membangun usaha kecil-kecilan. Pelan-pelan hidupku berubah. Dari kontrakan sempit, pindah ke rumah sederhana. Dari naik angkot, akhirnya bisa membeli mobil sendiri. Aku merasa bangga. Aku merasa berhasil. Aku merasa telah menaklukkan hidup. Namun di balik semua pencapaian itu, ada satu lubang besar dalam hidupku. Aku kehilangan kakakku. Sejak remaja, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya. Dia menghilang begitu saja. Ibu hanya bilang, kakakku pergi mencari kerja. Tapi hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun, dan Arman tak pernah pulang. Ibu meninggal dengan satu penyesalan. Tak sempat bertemu kembali dengan anak sulungnya. Dan aku belajar hidup tanpa jawaban. Aku membenamkan diri dalam pekerjaan. Aku membangun dinding tinggi di sekitar hatiku. Aku meyakinkan diri bahwa masa lalu harus ditinggalkan, bahwa yang penting sekarang adalah masa depan. Aku jadi orang yang praktis, teratur, dingin. Sampai akhirnya aku memutuskan memakai jasa supir pribadi karena kesibukanku semakin padat. Aku tak punya waktu menyetir sendiri dari satu meeting ke meeting lain. Hari pertama Pak Arman datang melamar kerja, aku bahkan tak terlalu memperhatikannya. Usianya sekitar 40-an. Tubuhnya kurus. Kulitnya legam karena matahari. Pakaiannya sederhana. Cara bicaranya pelan dan sopan. Dia membawa map coklat berisi fotokopi KTP dan SIM yang sudah agak kusam. Aku hanya melihatnya sebagai kandidat, sebagai pekerja, sebagai seseorang yang akan digaji bulanan. Aku bertanya soal pengalaman, soal rute jalan, soal jam kerja. Dia menjawab semuanya dengan tenang. Tatapannya rendah, seolah takut menatap langsung ke mataku. Akhirnya aku menerimanya. Bukan karena dia paling berpengalaman, tapi karena entah kenapa, ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa jujur. Hari-hari berikutnya berjalan biasa saja. Dia selalu datang lebih awal dari jam kerja. Mobil sudah bersih sebelum aku keluar rumah. AC sudah dinyalakan. Air minum selalu tersedia. Dia hampir tak pernah berbicara kecuali aku yang memulai. Kalau aku terlambat, dia menunggu tanpa mengeluh. Kalau aku lelah, dia menawarkan berhenti sebentar. Kalau aku lupa makan, dia mengingatkan. Perhatian-perhatian kecil yang awalnya tak aku anggap penting. Kadang aku merasa risih. Pak, Bapak itu supir saya, bukan keluarga, batinku suatu hari. Aku tak tahu kenapa dia memperlakukanku seolah aku orang yang sangat berharga. Beberapa kali aku melihatnya menatapku lewat kaca spion dengan pandangan aneh. Bukan seperti supir melihat majikan, lebih seperti seseorang yang sedang memastikan orang yang dicintainya baik-baik saja. Tapi aku mengabaikannya. Aku sibuk dengan dunia sendiri. Aku sibuk mengejar target. Aku sibuk membangun citra sukses. Aku bahkan tak pernah menanyakan kehidupan pribadinya. Bagiku, dia hanya Pak Driver. Aku tak tahu dia tinggal di mana. Aku tak tahu apakah dia punya keluarga. Aku tak tahu bagaimana dia menghabiskan malam-malamnya. Aku bahkan tak tahu nama lengkapnya. Yang aku tahu hanya satu. Dia supir, aku majikan. Garis batas itu kupasang tebal. Dan tanpa kusadari, di balik setir mobil itu ada sepasang mata yang menahan rindu bertahun-tahun. Ada hati yang menyimpan rahasia besar. Ada seorang kakak yang setiap hari melihat adiknya dari jarak sedekat itu, tapi tak berani menyapa. Dan aku, hidup nyaman. Aku tidur di kasur empuk. Aku makan di restoran. Aku mengeluh soal macet. Aku mengeluh soal pekerjaan. Sementara seseorang yang sedarah denganku duduk di kursi depan menahan tangisnya sendiri. Dan saat itu, aku sama sekali belum tahu bahwa hidupku akan berubah selamanya. Setiap pagi, tepat pukul 6:15, mobil sudah terparkir rapi di depan rumah.
Mesin menyala pelan, AC sudah dingin, dan Pak Arman berdiri di samping pintu, menungguku keluar sambil menggenggam topinya dengan 2 tangan. Aku jarang memperhatikan detail seperti itu. Bagiku, itu hanya bagian dari pekerjaannya. Namun sekarang, ketika aku mengingat kembali semuanya, aku sadar, bahkan caranya berdiri pun selalu penuh hormat, seolah aku bukan hanya majikannya, tapi seseorang yang harus dijaga. Awalnya aku mengira semua itu profesionalisme, sampai perhatian-perhatian kecilnya semakin terasa aneh. Kalau aku turun rumah dengan wajah pucat karena begadang, dia langsung berkata pelan, "Bu Maya, sarapan dulu ya, jangan langsung berangkat." Kalau aku bersin sekali saja, 5 menit kemudian di cup holder mobil sudah ada permen jahe atau air hangat yang entah dari mana dia dapatkan. Suatu kali, aku lupa membawa jaket. Hujan turun deras di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, dia melepaskan jaket lusuhnya dan menyerahkannya padaku. "Bapak nanti masuk angin," kataku. Dia hanya tersenyum kecil. "Biar saya saja, Bu." Ada sesuatu dalam caranya berkata itu, seperti orang tua yang melindungi anaknya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku tidak terbiasa diperlakukan sehangat itu oleh orang yang tidak kukenal. Aku dibesarkan oleh kehidupan yang keras, dunia kerja yang dingin, dan lingkungan yang menuntut profesionalitas tanpa perasaan. Aku terbiasa menjaga jarak, tapi Pak Arman selalu menembus batas itu dengan caranya sendiri. Dia tak pernah ikut campur urusan pribadiku, tak pernah bertanya terlalu jauh, tak pernah mengeluh. Dia hanya ada, diam, setia, seperti bayangan. Pernah suatu malam, aku pulang sangat larut karena rapat panjang. Wajahku lelah, kepalaku pusing dan emosiku sedang buruk. Aku masuk mobil tanpa menyapa. Sepanjang jalan, aku diam. Biasanya dia juga diam. Tapi malam itu di lampu merah, dia berkata pelan, hampir seperti berbisik. "Bu Maya, kalau capek jangan dipaksa. Hidup itu maraton, bukan sprint." Aku menoleh heran. Kalimat itu terlalu bijak untuk keluar dari mulut seorang supir. Aku hanya mengangguk. Namun entah kenapa, dadaku terasa hangat. Aku tidak tahu dari mana dia belajar kalimat seperti itu. Aku tidak tahu apa yang sudah dia lalui. Yang aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus. Beberapa minggu kemudian, aku jatuh sakit, demam tinggi. Aku tetap memaksa masuk kantor. Begitu melihat wajahku, Pak Arman langsung panik. "Bu, ini panas sekali. Kita ke dokter saja." Aku menolak. Aku bilang masih bisa kerja. Tanpa aku sadari, dia menelpon asistenku, mengatur ulang jadwal, lalu membawaku ke klinik terdekat. Aku sempat marah. "Kamu itu supir, jangan ikut campur urusan saya." Dia menunduk. "Maaf Bu, tapi kalau Bu Maya kenapa-kenapa, saya nggak tenang." Nada suaranya gemetar. Aku terdiam. Sejak kapan seorang supir merasa tidak tenang karena majikannya sakit? Aku mulai curiga, tapi aku mengusir pikiran itu. Aku terlalu sibuk untuk menganalisis perasaan orang lain. Hari-hari terus berlalu. Aku sering melihat Pak Arman membawa bekal sendiri, nasi putih dan telur dadar, kadang hanya tempe goreng. Dia jarang membeli makanan di luar. Pernah aku menawarkan makan bersama. Dia menolak halus. "Saya sudah makan, Bu." Padahal aku tahu itu bohong. Dia selalu menolak fasilitas tambahan. Tak pernah minta uang lembur, tak pernah minta libur tambahan. Bahkan saat ibunya, katanya sakit, dia tetap masuk kerja. Aku mulai merasa bersalah. Aku mulai memperhatikannya lebih sering, dan aku mulai melihat sesuatu yang aneh. Setiap kali aku tertawa, dia ikut tersenyum. Setiap kali aku terlihat sedih, dia jadi lebih pendiam. Setiap kali aku menyebut kata ibu, matanya langsung meredup.
Suatu hari aku bertanya iseng, "Pak Arman punya anak?" Dia terdiam lama. "Tidak, Bu." "Punya istri?" Dia menghela. "Ada keluarga?" Dia menghela nafas. "Dulu ada." Jawaban itu singkat, terlalu singkat. Aku tidak bertanya lagi. Aku tidak tahu bahwa jawaban itu menyimpan bertahun-tahun kesepian. Aku tidak tahu bahwa keluarga yang dia maksud adalah aku. Kadang-kadang aku melihatnya duduk sendirian di dalam mobil saat aku rapat berjam-jam. Tidak main ponsel, tidak merokok, tidak tidur. Hanya menatap ke depan. Seperti orang yang sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Aku pernah menegurnya, "Pak, Bapak bisa istirahat. Jangan nunggu terus." Dia menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa menunggu." Kalimat itu sekarang terasa menusuk, karena dia memang sudah terbiasa menunggu. Menunggu kabar, menunggu pertemuan, menunggu adik kecilnya pulang. Aku mulai sadar bahwa dia bukan supir biasa. Ada kesedihan dalam di matanya. Ada luka lama yang belum sembuh. Ada rindu yang disimpan rapat-rapat. Tapi saat itu, aku masih melihatnya sebagai bagian dari rutinitas, sebagai roda kecil dalam kehidupanku yang sibuk. Aku tidak tahu bahwa setiap pagi dia bangun dengan satu tujuan, melihatku baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa setiap malam dia pulang dengan dada sesak karena harus berpura-pura tidak mengenaliku. Aku tidak tahu bahwa di balik semua ketulusannya, ada cinta seorang kakak yang menahan diri. Dan aku masih memanggilnya Pak, masih menyuruhnya antar jemput, masih mengeluh soal cuaca, tanpa sadar bahwa aku sedang hidup berdampingan dengan masa laluku sendiri. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Tidak ada firasat apapun. Aku hanya pulang lebih malam dari biasanya karena rapat molor sampai hampir jam 10. Kepalaku terasa berat. Mataku perih karena terlalu lama menatap layar laptop. Dan pikiranku penuh dengan angka-angka laporan keuangan yang belum selesai. Pak Arman menunggu seperti biasa di parkiran gedung. Mobil sudah siap. Begitu aku masuk, AC langsung menyambut dengan udara dingin. Ada aroma kopi hitam samar di dalam mobil. Mungkin dia baru saja membelinya dari warung kecil di seberang gedung. Kami berangkat tanpa banyak bicara. Lampu kota berkelebat di kaca jendela. Jalanan lengan. Hanya suara mesin dan radio yang diputar pelan. Aku bersandar di kursi mencoba memejamkan mata. Setengah sadar, aku melihat Pak Arman lewat kaca spion. Tatapannya lurus ke depan. Tapi sesekali matanya melirik ke arahku. Aku berpikir itu hanya refleks seorang supir yang memastikan penumpangnya aman. Aku tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir aku hidup dalam ketidaktahuan. Sesampainya di rumah, aku turun terburu-buru. "Terima kasih, Pak," kataku singkat. Dia hanya mengangguk. Aku berjalan masuk tanpa menoleh lagi. Beberapa langkah kemudian, aku menyadari ponselku tidak ada di tas. Aku berbalik. Pak Arman masih di dalam mobil. Saat aku mendekat, aku melihat dompet coklat tua tergeletak di kursi belakang. Miliknya. Mungkin jatuh saat dia mengambilkan tasku. Aku mengambil dompet itu dan mengetuk kaca. Dia membuka pintu. "Oh, terima kasih, Bu," katanya pelan. Tapi saat aku menyerahkan dompet itu, sebuah foto kecil terjatuh ke lantai mobil. Kami sama-sama refleks menunduk untuk mengambilnya. Tanganku lebih cepat. Aku memungut foto itu. Dan saat aku melihatnya, dunia seolah berhenti berputar. Foto itu sudah pudar warnanya. Sudutnya terlipat. Ada bekas air seperti pernah terkena hujan atau air mata. Di dalam foto itu, terlihat dua anak kecil berdiri di depan rumah papan. Yang satu perempuan kecil dengan rambut dikuncir dua. Yang satu lagi anak laki-laki kurus memeluk bahu si perempuan dari samping. Aku mengenali gadis kecil itu dalam sekejap. Itu aku. Dengan seragam TK.
dengan senyum polos, dengan bekas luka kecil di dagu. Tanganku langsung gemetar. "Pak, ini siapa?" tanyaku pelan. Pak Arman membeku. Wajahnya memucat. Matanya melihat foto itu lama sekali. Seolah dia sedang melihat ulang seluruh hidupnya. Aku mengulang pertanyaanku. "Ini siapa?" Dia menelan ludah. Dadanya naik turun. Aku melihat tangannya bergetar saat hendak mengambil foto itu dariku. Tapi aku menariknya sedikit. Ada sesuatu yang tidak beres. "Pak Arman, ini saya kan?" Dia mengangguk pelan. Aku menahan nafas. "Terus, yang satu lagi?" Dia tidak langsung menjawab. Dia memalingkan wajah. Aku melihat jahangnya mengeras. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan di detik itu, aku tahu aku sedang berdiri di ambang sebuah kebenaran besar. "Ayo masuk dulu, Pak," kataku dengan suara hampir tak terdengar. Kami masuk ke ruang tamu rumahku. Lampu menyala terang. Suasana terasa canggung. Dia berdiri kaku di dekat pintu. Aku duduk di sofa, masih memegang foto itu. "Pak Arman, tolong jujur. Ini foto siapa?" Dia menghela nafas panjang. Panjang sekali. Seperti orang yang selama berpuluh tahun menahan beban di dadanya. Lalu dia berkata pelan, dengan suara pecah. "Itu kamu, waktu masih kecil." Aku mengangguk. "Yang ini?" tanyaku sambil menunjuk anak laki-laki itu. Dia menutup mata. Setetes air mata jatuh ke lantai. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, dia berkata, "Itu saya." Jantungku berdetak keras. Aku tertawa kecil, refleks. "Bapak bercanda ya?" Tapi dia tidak tertawa. Dia justru berlutut di hadapanku. Tangannya gemetar. "Dek, kamu masih ingat aku?" Kalimat itu menghantam dadaku. Aku berdiri. Kakiku lemas. Pendengaranku berdenging. "Tidak, tidak mungkin," gumamku. "Kakakku hilang sejak aku remaja. Kakakku pergi tanpa kabar. Kakakku bukan supir pribadiku. Tapi pria di depanku ini memiliki mata yang sama, lesung pipi yang sama, bentuk hidung yang sama." Kenangan lama tiba-tiba menyerbu pikiranku. Aku ingat seseorang yang dulu selalu menggendongku. Aku ingat suara yang dulu menenangkan saat aku menangis. Aku ingat tangan kasar yang mengusap kepalaku. Dan semua itu cocok dengan pria di depanku sekarang. Aku jatuh terduduk. Tangisku pecah. "Kenapa sekarang?" tanyaku di sela isak. "Kenapa bukan dari dulu?" Dia menangis lebih keras. "Aku mau bilang sejak hari pertama ketemu kamu. Tapi kamu kelihatan bahagia, kelihatan sukses. Aku takut kehadiranku malah merusak hidupmu." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Selama ini, aku mengeluh soal pekerjaan. Aku mengeluh soal macet. Aku mengeluh soal hidup. Sementara kakakku menyembunyikan identitasnya demi bisa dekat denganku. Aku memeluknya. Tubuhnya kurus. Bau matahari masih melekat di bajunya. Dan di pelukan itu, aku sadar. Takdir mempertemukan kita dengan cara yang paling menyakitkan. Foto kecil itu, yang selama bertahun-tahun dia simpan di dompetnya, akhirnya membuka semua rahasia. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi Pak Arman. Yang ada, hanya kakakku. Malam itu terasa panjang. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Lampu putih menyinari wajah kakakku yang kini tampak jauh lebih tua dari yang kuingat dalam kenangan masa kecil. Kerutan di keningnya, garis lelah di sudut matanya, dan tangan kasarnya menjadi saksi dari tahun-tahun berat yang telah ia lalui sendirian. Aku masih memegang foto kecil itu. Foto yang selama puluhan tahun ia simpan di dompetnya.
foto yang mengubah segalanya. Aku menatap wajahnya lama. Rasanya seperti melihat masa lalu yang hidup kembali. "Kak," suaraku tercekak. Sudah lama sekali aku tidak mengucapkan kata itu. Dia terisak. Tangannya gemetar saat meraih tanganku. "Iya, Dek. Kakak di sini." Kalimat itu menghancurkan pertahananku. Tangisku pecah lagi. Aku memeluknya erat, seolah takut jika kulepaskan dia akan menghilang untuk kedua kalinya. Beberapa menit kami hanya menangis, tanpa kata, tanpa suara lain selain isak yang tertahan. Setelah emosiku sedikit reda, aku mengajaknya duduk kembali. Aku membuatkan teh hangat, meski tanganku sendiri masih bergetar. "Kak, ceritakan semuanya," pintaku. Dia menarik napas panjang. Panjang sekali. Seperti orang yang hendak membuka pintu kenangan yang sudah lama terkunci. "Kamu ingat waktu ibu mulai sering sakit?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ingatan itu langsung muncul. Ibu yang sering terbaring lemah, obat-obatan di meja kecil, dan bau minyak kayu putih yang selalu memenuhi rumah. Waktu itu aku kelas 2 SMA. Biaya rumah sakit makin mahal. Kamu masih kecil, butuh susu, butuh sekolah. Dia menunduk. Aku dengar dari tetangga kalau di kota ada kerjaan bangunan, jadi aku pergi diam-diam. Dadaku terasa diremas. "Kakak nggak pamit?" Dia menggeleng. "Aku takut ibu melarang. Aku cuma ninggalin surat, tapi kayaknya ibu nggak pernah kamu lihat." Aku terdiam. Aku memang tak pernah tahu soal surat itu. Dia mengusap wajahnya. "Awalnya aku cuma mau kerja beberapa bulan, kirim uang, terus pulang. Tapi hidup di kota nggak semudah itu, Dek." Dia bercerita bagaimana ia tidur di emperan toko, makan nasi bungkus sisa proyek, bekerja dari satu tempat ke tempat lain. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi tukang parkir, kadang bantu angkut sayur di pasar subuh. Upahnya kecil, sering telat dibayar. Namun, setiap rupiah yang ia dapat, ia kirim pulang. Lewat orang kampung, lewat kenalan sopir bus, lewat siapapun yang bisa dipercaya. Sampai suatu hari, aku dengar kabar ibu meninggal. Kalimat itu membuat jantungku berhenti. Waktu itu aku lagi kerja di luar kota. Handphone gak punya. Alamat rumah udah lupa detailnya. Aku pulang, tapi rumah kita sudah kosong. Dia menutup wajahnya. "Aku cari kamu ke sekolah. Katanya kamu sudah pindah ikut saudara jauh." Aku menggigit bibir. Air mataku jatuh lagi. "Kakak keliling nyari kamu, Dek. Bertahun-tahun." Dia tertawa getir. "Aku ke terminal, ke pasar, ke panti asuhan. Aku bahkan sempat lapor ke kantor polisi, tapi nggak punya dokumen apa-apa. Aku tak pernah tahu. Aku pikir kakakku pergi karena tidak peduli. Ternyata dia pergi demi menyelamatkanku. Aku pikir dia melupakan kami. Ternyata dia menghabiskan hidupnya untuk mencari kami. Kakak akhirnya menyerah," katanya lirih. "Aku mikir mungkin kamu sudah bahagia di tempat lain." Aku memegang tangannya. "Kak, aku nggak pernah bahagia tanpa kakak." Dia terdiam. Lalu aku bertanya hal yang selama ini mengganjal. "Terus, kenapa waktu ketemu aku lagi, kakak nggak langsung ngomong?" Dia menatap lantai. "Aku lihat kamu turun dari mobilmu hari itu. Kamu pakai baju rapi, kamu kelihatan sukses. Aku cuma pakai kemeja lusuh." Dia tersenyum pahit. "Kakak malu punya kakak kayak aku." Dadaku sesak. "Kakak, aku adikmu. Aku tahu, tapi aku cuma mau dekat. Mau lihat kamu tiap hari. Itu sudah cukup." Aku menutup mulutku dengan tangan. Hatiku hancur. Selama ini dia bangun pagi demi mengantarkanku, menunggu berjam-jam demi menjemputku, menahan rindu demi menjaga jarak. Dan aku memanggilnya Pak. Aku mengusap air matanya. "Kenapa kakak simpan foto itu?"
Dia mengeluarkan dompetnya lagi. Aku bawa ini kemana-mana. Kalau lagi capek, aku lihat wajahmu. Itu yang bikin aku kuat. Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Aku memeluknya. Lama. Malam itu kami duduk sampai hampir subuh. Membicarakan ibu, membicarakan masa kecil, menceritakan hidup masing-masing. Dan di antara semua cerita itu, ada satu kesadaran pahit yang tak bisa kuhindari. Aku telah melewati bertahun-tahun hidup tanpa tahu bahwa kakakku berjuang sendirian. Dan kakakku telah melewati bertahun-tahun hidup dengan melihat adiknya dari dekat tanpa berani mengaku. Kalimat yang dia ucapkan tadi terus terngiang di kepalaku. Aku cuma mau dekat. Sesederhana itu. Namun, sesakit itu. Aku kira kisah tentang perpisahan kami sudah cukup menyakitkan. Ternyata belum. Masih ada satu bagian yang selama ini sama sekali tidak ku ketahui. Bagian tentang alasan sebenarnya kenapa kakakku pergi. Bagian tentang pengorbanan yang tak pernah diceritakan siapapun padaku. Malam itu, setelah semua tangis mulai mereda, kakakku duduk bersandar di sofa. Wajahnya lelah, matanya merah, tapi suaranya tetap tenang saat mulai bercerita lagi. Dek, kamu ingat waktu kamu kecil sering sakit? Aku mengangguk. Aku memang anak yang lemah sejak kecil. Mudah demam, sering batuk, dan pernah beberapa kali keluar masuk puskesmas. Tapi ada satu kejadian yang paling berat, lanjutnya. Dia menarik napas panjang. Kamu waktu itu umur 6 tahun. Kamu tiba-tiba pingsan di sekolah. Dadaku langsung mengeras. Ingatan samar itu muncul. Suara guru panik, tubuhku yang diangkat beberapa orang, dan wajah ibu yang pucat di ruang tunggu rumah sakit. Kata dokter, kamu harus operasi kecil di jantung. Kalau enggak, kamu bisa kenapa-kenapa. Aku menatap kakakku dengan mata membesar. Aku sama sekali tidak ingat soal operasi jantung. Ibu tidak pernah menceritakannya. Kita nggak punya uang, Dek, katanya lirih. Tabungan nggak ada. BPJS waktu itu belum ada. Rumah kita bahkan hampir digadaikan. Aku menelan ludah. Kakakku menunduk. Ibu nangis tiap malam. Aku dengar dari balik pintu. Tanganku mulai gemetar. Kakak cari kerja kemana-mana. Tapi anak SMA, siapa yang mau nerima? Dia tersenyum pahit. Akhirnya kakak dengar ada proyek bangunan di kota sebelah. Katanya upahnya lumayan. Itulah malam ketika kakakku pergi. Tanpa pamit, tanpa pelukan perpisahan, tanpa sempat berkata bahwa dia pergi demi menyelamatkan nyawaku. Kakak meninggalkan surat buat ibu, katanya. Aku bilang aku bakal kirim uang. Aku janji pulang. Air matanya jatuh. Tapi hidup gak selalu nurut sama rencana kita. Hari-harinya di kota diisi kerja kasar. Bangun sebelum subuh. Tidur di lantai semen. Makan kalau ada uang. Kalau tidak, menahan lapar. Dia pernah jatuh dari scaffolding dan kakinya terkilir, tapi tetap bekerja karena takut tidak dibayar. Dia pernah demam tinggi, tapi tetap mengangkat semen. Dia pernah dirampok saat hendak mengirim uang pulang. Namun, dia tidak pernah menyerah. Karena di pikirannya hanya satu, adik kecilnya harus sembuh. Dia menunjukkan bekas luka di betisnya. Ini dari jatuh waktu ngangkut besi. Aku menutup mulut. Tangisku pecah lagi. Aku membayangkan kakakku yang masih remaja, sendirian di kota asing, tanpa siapapun yang menolong. Sementara aku, terbaring di ranjang rumah sakit, mungkin memegang tangan ibu. Dan aku bahkan tidak tahu siapa yang membayar biaya operasi itu. Kakak akhirnya bisa kirim uang cukup banyak, katanya. Uang itu dipakai ibu untuk operasiku. Aku selamat. Tapi setelah itu, semuanya berantakan. Proyek tempat kakakku bekerja bangkrut. Pemiliknya kabur. Gajinya tidak dibayar penuh. Dia kehilangan kontak dengan orang kampung yang biasa mengantarkan uang. Saat dia akhirnya bisa pulang, rumah kami sudah kosong. Ibu sudah meninggal. Aku sudah dibawa saudara jauh keluar kota. Kakakku kehilangan segalanya dalam satu waktu. Ibu, adik, rumah.
Dia berdiri sendirian di depan bangunan kosong yang dulu kami sebut rumah. Kakak teriak manggil namaku, Dek, katanya dengan suara pecah. Tapi nggak ada yang jawab. Aku tak bisa membayangkan rasa hancurnya saat itu. Sejak hari itu, dia hidup berpindah-pindah. Kerja apa saja, tidur di mana saja, yang penting bisa makan. Tahun demi tahun berlalu. Dia mencoba mencari namaku lewat sekolah-sekolah, lewat kelurahan, lewat kenalan lama, tak pernah berhasil. Sampai suatu hari, bertahun kemudian, dia melihat namaku di papan pengumuman lowongan supir. Nama lengkapku, nama yang sama persis. Dia hampir tidak percaya. Dia datang, dan disitulah kami bertemu kembali. Aku mendengarkan semuanya dengan dada seperti diremas. Aku merasa sangat kecil. Aku merasa bersalah. Selama ini aku menganggap hidupku berat, padahal kakakku memikul penderitaan yang jauh lebih besar. Aku menggenggam tangannya erat. Kak, kenapa kakak nggak pernah cerita? Dia tersenyum lemah. Karena kakak nggak butuh kamu merasa berutang. Kakak cuma mau kamu hidup baik. Kalimat itu menghancurkanku. Dia mengorbankan masa mudanya, tenaganya, hidupnya, dan aku bahkan tidak tahu. Aku menangis terseduh-seduh. Aku merasa seperti adik paling egois di dunia. Aku hidup nyaman. Aku mengejar karir. Aku membeli barang-barang mahal, sementara kakakku menahan lapar demi mengirim uang untuk operasiku. Malam itu, aku bersujud di hadapannya. Aku memeluk kakinya. Kak, maafin aku. Dia menarikku ke pelukannya. Kamu nggak salah apa-apa, Dek. Ini pilihan kakak. Namun sejak malam itu, satu hal berubah di dalam diriku. Aku tak lagi melihat hidup sebagai pencapaian pribadi. Aku melihatnya sebagai hasil pengorbanan orang lain. Dan aku sadar, jika bukan karena kakakku, aku mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Setelah kakakku menceritakan semuanya, aku baru benar-benar mengerti bahwa pertemuan kami kembali bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun doa yang dipanjatkan diam-diam. Kakakku bercerita tentang hari ketika ia pertama kali melihat namaku. Hari itu panas terik. Dia sedang duduk di warung kopi kecil dekat terminal, membaca papan pengumuman lowongan kerja yang sudah lusuh dan hampir robek. Dia sebenarnya hanya mencari pekerjaan. Apa saja, yang penting halal. Matanya menyusuri satu persatu kertas yang ditempel di papan itu, sampai sebuah nama membuat dadanya berhenti berdetak. Namaku, nama lengkapku, dengan nomor telepon yang masih aktif. Dia mengira itu hanya kebetulan, nama yang sama, tapi hatinya tak bisa tenang. Dia menyalin nomor itu di selembar kertas kecil. Tangannya gemetar. Malamnya dia mencoba menelepon. Tidak berani bicara. Hanya mendengar suara sambung. Begitu terdengar suara perempuan mengangkat telepon, dia langsung mematikannya. Takut. Takut itu benar-benar aku. Takut kalau ternyata bukan aku. Dan lebih takut lagi kalau itu aku. Tapi aku sudah lupa padanya. Keesokan harinya dia memberanikan diri datang ke alamat yang tertera. Rumah itu adalah rumahku sekarang. Dia berdiri lama di depan pagar, menatap bangunan yang terlihat jauh lebih layak daripada rumah papan masa kecil kami. Dia hampir mundur. Dia merasa dirinya terlalu kotor untuk berdiri di tempat itu. Namun akhirnya dia mengetuk. Aku masih ingat hari itu. Aku baru pulang dari kantor. Aku sedang mencari sopir, dan seorang pria kurus berdiri di depan rumahku memegang map coklat, menunduk sopan. Aku tidak mengenalinya, tapi dia langsung mengenaliku. Kamu sama persis seperti waktu kecil, Dek, katanya sambil tersenyum getir. Aku ingat bagaimana dia menunduk saat aku bertanya ini itu. Bagaimana dia menahan diri untuk tidak menatap wajahku terlalu lama. Bagaimana dia mengatur nafas saat aku menyebut namaku sendiri. Di dalam dadanya katanya, ada perang besar. Dia ingin memelukku, ingin memanggilku adik.
ingin langsung berkata siapa dirinya. Tapi dia melihat jam tanganku, dia melihat mobilku, dia melihat caraku bicara yang percaya diri, dan dia merasa tidak pantas. Aku pikir, biarlah aku jadi sopirmu saja, katanya, asal bisa lihat kamu setiap hari. Saat aku mengatakan akan menghubunginya lagi setelah wawancara kandidat lain, dia pulang dengan hati hancur. Dia pikir aku tidak akan memilihnya. Namun ketika aku menelepon keesokan harinya dan mengatakan dia diterima, dia menangis sendirian di kamar kontrakan sempitnya. Bukan karena dapat kerja, tapi karena akhirnya bisa dekat dengan adiknya sendiri. Hari pertama bekerja adalah hari paling berat baginya. Dia bangun jam 4 pagi. Dia mencuci baju terbaik yang dia punya. Dia membersihkan sepatunya sampai mengkilap. Dia datang 1 jam lebih awal. Saat aku keluar rumah dan masuk mobil, dia hampir kehilangan kendali atas emosinya. Aku harus kuat, katanya pada dirinya sendiri. Aku nggak boleh nangis. Dia melihat caraku duduk, caraku mengikat rambut, caraku memegang ponsel. Semua itu mengingatkannya pada gadis kecil yang dulu dia gendong. Setiap hari adalah ujian baginya. Dia harus berpura-pura tidak mengenaliku, harus memanggilku Bu, harus menelan rindu saat aku bertawa, harus menahan tangis saat aku bercerita tentang pekerjaanku. Kadang, katanya, saat aku tertidur di mobil karena kelelahan, dia hanya memandang wajahku lewat kaca spion, memastikan aku bernafas, memastikan aku baik-baik saja. Dia tidak peduli gaji, tidak peduli jam kerja. Yang dia pedulikan cuma satu, aku hidup. Dia memilih diam karena takut aku menolak kenyataan. Takut aku marah karena dia datang terlambat ke hidupku. Takut aku kecewa melihat kakaknya berubah jadi sopir. Jadi kakak nunggu momen yang tepat, katanya lirih. Aku menggenggam tangannya. Kakak nggak pernah merasa capek. Dia tersenyum. Capek fisik iya, tapi capek hati enggak. Karena tiap hari kakak lihat kamu. Aku menutup mata. Air mataku jatuh lagi. Dia bercerita bagaimana setiap malam dia pulang ke kontrakan kecil tanpa TV, tanpa kipas, hanya kasur tipis di lantai. Dia menyimpan fotoku di bawah bantal. Dia berdoa agar suatu hari aku membuka hatiku. Dan malam itu akhirnya tiba. Bukan karena rencana, bukan karena keberanian, tapi karena sebuah foto lama jatuh dari dompet. Takdir membuka rahasia yang sudah terlalu lama disimpan. Aku memeluk kakakku. Mulai sekarang, kakak enggak sendirian lagi. Dia terisak. Selama bertahun-tahun, dia menjaga aku dari jarak dekat. Kini akhirnya, dia bisa memanggilku adik, dan aku bisa memanggilnya kakak. Takdir memang kejam, tapi kadang ia memberi kesempatan kedua. Aku pikir setelah semua kebenaran terbuka, hatiku sudah cukup hancur. Ternyata masih ada bagian lain yang jauh lebih sunyi. Bagian tentang bagaimana kakakku menjalani hidupnya selama ini, tanpa siapapun. Malam itu, setelah kami berbicara panjang, aku memintanya untuk tidak langsung pulang. Aku menyiapkan kamar tamu. Aku membuatkan makan malam sederhana. Aku tidak ingin dia kembali ke kontrakan kecilnya. Tapi dia menolak dengan halus. Boleh besok saja, Dek. Kakak mau pamit sama tempat kakak tinggal. Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat dadaku terasa berat. Keesokan harinya, aku memaksanya mengajakku ke tempat tinggalnya. Aku ingin melihat sendiri. Aku ingin tahu bagaimana kakakku hidup. Perjalanan itu tidak jauh, sekitar 20 menit dari rumahku. Kami masuk ke gang sempit, jalan berlubang.
Rumah-rumah berdempetan. Dia berhenti di depan bangunan petak 2 lantai yang catnya sudah mengelupas. Naik tangga sempit yang berbau lembab, lalu dia membuka pintu kamar nomor 7. Ruangan itu kecil, mungkin tidak lebih dari 3 kali 4 meter. Isinya hanya kasur tipis, 1 lemari plastik, meja kecil dan kipas angin rusak di sudut. Tidak ada TV, tidak ada kursi. Di dinding hanya ada kalender lama dan sebuah paku tempat menggantung jaket. Aku berdiri terpaku. Inilah tempat kakakku tidur setiap malam. Inilah ruang yang menampung semua lelahnya. Aku biasanya makan mie atau nasi warteg, katanya pelan. Kalau lagi nggak ada uang, ya minum air putih. Aku menelan ludah. Mataku panas. Aku membuka lemari kecil itu. Isinya hanya 3 setel pakaian. Aku menemukan kantong plastik berisi obat-obatan. Ini apa? Dia tersenyum kecil. Obat pegal, sama obat lambung. Aku menutup mata. Dia sakit. Dia menahan itu sendiri. Lalu aku melihat sebuah kardus di bawah kasur. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Foto ibu, foto kami bertiga. Foto aku waktu wisuda. Aku tertegun. Kakak dapat dari mana foto wisudaku? Dia tersenyum. Aku datang diam-diam ke kampusmu hari itu. Aku terdiam. Dari belakang gedung, kakak cuma melihat kamu naik panggung. Dadaku terasa ditusuk. Dia datang. Dia melihat. Dia bangga. Tapi dia memilih pergi tanpa menyapa. Aku juga menemukan amplop-amplop kecil. Isinya uang. Tidak banyak. Beberapa lembar lusuh. Kakak simpan buat apa ini? Dia menunduk. Kalau suatu hari kamu butuh. Aku terduduk di kasur tipis itu. Kasur yang selama ini menahan tubuh kakakku yang kelelahan. Aku membayangkan malam-malamnya. Pulang kerja. Makan seadanya. Memandang foto adiknya. Tidur sendiri, bangun sendiri, tanpa suara keluarga, tanpa sapaan hangat, tanpa pelukan. Aku tak kuat. Aku memeluk kakakku. Kak, kenapa kakak nggak bilang kalau kakak hidup sesulit ini? Dia mengusap kepalaku. Kakak nggak mau kamu kasihan. Aku terisak. Selama ini aku mengeluh soal AC rusak, mengeluh soal makanan terlambat, mengeluh soal rapat yang terlalu lama. Sementara kakakku mengeluh kepada siapa? Tak ada. Dia bercerita bahwa setiap selesai mengantarku pulang, dia sering duduk lama di dalam mobil. Bukan karena lelah, tapi karena tidak ingin langsung masuk kamar sunyi itu. Dia sering berjalan kaki ke minimarket hanya untuk melihat orang-orang. Sekedar merasa tidak sendirian. Kadang dia membeli kopi sachet, duduk di pinggir jalan, dan memandangi lampu kendaraan. Dia bilang itu membuatnya merasa hidup. Aku cuma pengen dengar suara manusia, Dek. Kalimat itu menghantam jiwaku. Dia juga mengaku sering mengirim sebagian gajinya ke panti asuhan. Kenapa, Kak? Dia tersenyum. Karena aku pernah jadi anak yang kehilangan keluarga. Aku menggigit bibir sampai sakit. Aku bertanya kenapa dia tidak menikah. Dia terdiam lama. Aku takut ninggalin orang lagi. Hatiku hancur. Dia trauma kehilangan. Dia takut mencintai. Dia takut berharap. Karena hidup sudah terlalu sering merenggut orang-orang yang dia sayangi. Malam itu, aku mengajaknya pulang. Aku tidak mau dia tidur di kamar sempit itu lagi. Dia ragu. Dia bilang tidak enak. Aku memaksa. Kakak rumahnya di sini sekarang. Dan untuk pertama kalinya, dia tidur di ranjang empuk. Untuk pertama kalinya, dia bangun dengan suara adiknya. Untuk pertama kalinya, dia tidak sendirian. Aku melihatnya pagi itu duduk di meja makan, memegang gelas teh hangat dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Dek. Aku tahu. Bukan karena teh itu. Tapi karena akhirnya dia merasa punya rumah lagi. Dan di saat itu, aku bersumpah dalam hati.
Aku tidak akan pernah membiarkan kakakku merasa sendirian lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Meski tubuhku lelah, pikiranku terus berputar. Bayangan masa lalu bercampur dengan kenyataan yang baru saja terbuka, membuat dadaku terasa penuh. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara nafas kakakku dari kamar sebelah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku tahu dia ada. Tapi justru karena itu, hatiku semakin sesak. Aku merasa seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Mimpi tentang kesuksesan, tentang pencapaian, tentang hidup nyaman yang selama ini kubanggakan. Dan kini aku sadar, semua itu berdiri di atas pengorbanan seseorang yang tak pernah ku ketahui. Aku bangun pelan, berjalan ke dapur, membuat segelas air hangat. Tanganku gemetar saat memegang gelas. Aku duduk di kursi makan, sendirian, dan membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Aku teringat betapa seringnya aku memperlakukan kakakku hanya sebagai supir. Aku mengingat nada suaraku yang dingin, instruksiku yang kaku, keluhanku tentang macet, tentang panas, tentang jadwal yang berantakan. Sementara dia duduk di kursi depan, menyimpan rahasia terbesar hidupnya. Aku merasa sangat kecil. Aku merasa gagal sebagai adik. Kenangan-kenangan kecil mulai bermunculan. Tentang bagaimana dia selalu datang lebih pagi. Tentang bagaimana dia memastikan aku sudah makan. Tentang bagaimana dia rela menunggu berjam-jam di parkiran tanpa keluar dari mobil. Semua itu bukan profesionalisme. Itu cinta. Aku memejamkan mata. Aku ingat, suatu hari aku marah karena dia terlambat 5 menit. Aku berbicara ketus. Aku melihat wajahnya menunduk. Aku bahkan tidak meminta maaf. Dan sekarang aku tahu, dia mungkin menangis sendirian malam itu. Aku menutup wajahku. Maafkan aku, Kak. Aku berbisik pada ruang kosong. Aku juga teringat saat aku sakit demam beberapa bulan lalu. Dia memaksaku ke dokter. Aku membentaknya. Aku mengatakan dia cuma supir. Kalimat itu sekarang terasa seperti pisau yang menusuk ulang jiwaku. Aku tidak tahu bahwa di balik kemudi itu, ada seorang kakak yang dulu rela tidur di lantai demi membiayai operasiku. Aku tidak tahu bahwa di balik seragam kerjanya ada masa muda yang hancur. Aku tidak tahu bahwa setiap kali aku tertidur di mobil, dia memandang wajahku dengan mata berkaca-kaca. Aku berjalan ke kamar kakakku. Pintu sedikit terbuka. Dia tidur miring, memeluk bantal. Wajahnya terlihat damai, tapi ada garis lelah yang tak bisa disembunyikan. Aku berdiri lama di ambang pintu. Hatiku terasa seperti diremas. Inilah orang yang menyelamatkan hidupku. Inilah orang yang kucueki bertahun-tahun. Aku kembali ke kamar. Aku menangis sampai subuh. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku membuat sarapan. Telur dadar, nasi hangat, teh manis. Saat kakakku keluar kamar, dia tampak canggung, seperti tamu. Aku menarik kursi untuknya. Duduk, Kak. Dia menurut. Dia makan pelan, seperti takut mengambil terlalu banyak. Aku menatapnya. Dadaku kembali sesak. Kak, aku mau minta maaf. Dia mengangkat wajah. Untuk apa, Dek? Untuk semua sikapku. Untuk semua kata-kataku. Untuk semua ketidaktahuanku. Air matanya menggenang. Kamu nggak salah. Aku memegang tangannya. Kakak boleh marah sama aku. Kakak boleh kecewa. Tapi jangan pernah pergi lagi. Dia terdiam lama. Lalu dia berkata, Kakak nggak pernah marah. Kakak cuma takut kehilangan kamu lagi. Kalimat itu menghancurkanku. Aku sadar bahwa selama ini aku hidup dengan standar dunia. Aku mengejar uang. Aku mengejar status. Aku mengejar pengakuan.
Sementara kakakku mengejar satu hal yang jauh lebih sederhana, keluarga. Hari itu aku mengambil cuti kerja. Aku menghabiskan waktu bersama kakakku. Kami berjalan kaki di taman kecil. Kami membeli bakso di pinggir jalan. Kami tertawa mengingat masa kecil. Aku merasa seperti anak kecil lagi. Dan di tengah tawa itu, penyesalan terus menetes pelan di hatiku. Aku menyesal tidak pernah mencari kakakku lebih keras. Aku menyesal terlalu cepat menerima bahwa dia pergi. Aku menyesal membiarkan hidup memisahkan kami selama ini. Aku menyesal menilai orang dari penampilan. Aku menyesal lupa bahwa darah tidak pernah berbohong. Di malam hari, aku menulis sesuatu di buku kecilku. Mulai hari ini, aku tidak akan hidup hanya untuk diriku sendiri. Karena hidup yang sesungguhnya adalah tentang berbagi beban. Dan malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membalas semua pengorbanan kakakku. Mungkin aku tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Mungkin aku tidak bisa menghapus luka-lukanya. Tapi aku bisa memberinya rumah. Aku bisa memberinya keluarga. Aku bisa memberinya rasa aman. Penyesalan itu mengajarkanku satu hal. Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa menengok orang yang berjalan paling dekat dengan kita. Pagi itu terasa berbeda. Aku bangun dengan perasaan asing, campuran antara lega dan takut. Lega karena akhirnya aku menemukan kakakku kembali. Takut karena aku sadar hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku berdiri di dapur, menyiapkan kopi ketika kakakku keluar dari kamar tamu. Dia berjalan pelan, seolah takut membuat suara. Rambutnya masih sedikit acak. Wajahnya tampak canggung, seperti orang yang tidak yakin apakah ia benar-benar diterima. "Kak, selamat pagi," kataku. Dia tersenyum kecil. "Pagi, Dek." Satu kata itu, "Dek," aku hampir menangis. Kami duduk berhadapan di meja makan. Tidak ada percakapan berat. Hanya obrolan kecil tentang cuaca, tentang rencana hari itu. Tapi, di balik semua kesederhanaan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang tumbuh. Rasa memiliki. Aku memandang kakakku lama. "Kak, mulai hari ini kakak nggak perlu kerja lagi sama aku sebagai supir." Dia terdiam. Tangannya berhenti di udara. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Karena kakak bukan pegawaiku. Kakak keluargaku." Dia menunduk. Aku tahu dia merasa kehilangan harga diri. Aku nggak mau jadi beban. Aku memegang tangannya. "Kakak bukan beban. Kakak alasan aku masih hidup." Air matanya jatuh. Hari itu aku menelpon kantor. Aku mengambil cuti lebih panjang. Aku ingin menyusun ulang hidupku. Aku ingin mengenal kakakku lagi, bukan sebagai supir, tapi sebagai saudara. Kami mulai dari hal-hal kecil. Aku mengajaknya belanja pakaian. Dia menolak memilih yang mahal. Aku memaksanya. Aku membawanya potong rambut. Dia berkali-kali bilang tidak usah. Aku tetap menariknya masuk. Kami membeli sandal baru, sepatu baru, jam tangan sederhana. Bukan karena barang-barang itu penting, tapi karena aku ingin dia merasa layak. Di malam hari kami memasak bersama. Dia kikuk memegang spatula. Aku tertawa melihatnya. "Dulu kamu yang masak mie buat aku, Kak." Dia tersenyum. "Iya, kamu selalu minta telurnya 2. Kami tertawa. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, tawa itu tidak dibungkus luka. Aku memindahkan semua barangnya dari kontrakan. Kami susun lemari bersama. Dia hanya punya sedikit pakaian. Aku memasukkan bajuku juga. "Biar penuh," kataku. Dia mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyesuaian.
Kakakku masih sering bangun jam 4 pagi. Refleks lamanya sebagai pekerja keras. Dia masih sering menyapu halaman tanpa diminta. Masih menyiapkan air minum untukku. Masih menunggu aku pulang di ruang tamu. Suatu hari aku berkata, "Kak, kakak nggak perlu jaga aku terus." Dia tersenyum. Sudah kebiasaan. Aku tahu, di dalam dirinya masih ada rasa takut kehilangan. Aku mulai mengenalkannya pada teman-temanku, pada rekan kerja. Aku dengan bangga memperkenalkan, "Ini kakak saya." Matanya berkaca-kaca setiap kali mendengar itu. Kami mulai rutin ziarah ke makam ibu. Kami duduk lama di sana. Aku menceritakan hidupku, dia meminta maaf karena pergi. Aku meminta maaf karena tidak mencari. Angin sore berhembus pelan. Aku merasa ibu mendengar kami. Aku juga mengajaknya ke dokter, memeriksa lambungnya, memeriksa tulang kakinya yang pernah jatuh. Dia menolak awalnya. Terlalu mahal. Aku memaksa. Sekarang giliran aku jaga kakak. Dia menurut. Aku membelikan vitamin, mengatur pola makannya. Aku ingin tubuhnya pulih. Aku ingin hatinya tenang. Suatu malam, kami duduk di teras, minum teh hangat. Dia berkata, "Kak, kakak takut suatu hari kamu bosan sama kakak." Aku menatapnya. "Kak, kakak adalah bagian dari hidupku, mau sampai kapanpun." Dia terdiam. Lalu dia berkata, "Terima kasih sudah memberi kakak kesempatan kedua." Aku menggeleng. "Bukan kesempatan kedua, Kak. Ini rumah." Sejak itu, kami hidup sebagai keluarga lagi. Tidak sempurna, masih canggung, masih belajar. Tapi nyata. Aku tidak lagi berangkat kerja diantar supir. Aku menyetir sendiri. Kadang kakakku duduk di sebelahku. Kami ngobrol, kami tertawa, kami diam bersama. Dan semua itu terasa jauh lebih berharga daripada kenyamanan masa lalu. Aku belajar bahwa keluarga tidak selalu datang tepat waktu. Kadang mereka datang terlambat, luka, penuh bekas perjuangan. Tapi ketika mereka datang, kita harus membuka pintu selebar-lebarnya. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk pulang. Dan malam itu sebelum tidur, kakakku berkata, "Kak, terima kasih sudah membawa kakak pulang." Aku memeluknya. "Terima kasih sudah menemukan aku lagi." Hidupku berubah sejak malam itu. Bukan karena aku menemukan kakakku kembali, tapi karena aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan kembali makna keluarga, makna pulang, makna kehilangan, dan makna bersyukur. Setiap pagi sekarang, aku bangun bukan hanya untuk mengejar pekerjaan, tapi untuk memastikan kakakku sudah sarapan. Aku mulai belajar memasak makanan sederhana, hanya agar kami bisa duduk bersama di meja makan. Kadang kami tidak banyak bicara, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat rumah terasa hidup. Aku sering memerhatikannya dari jauh. Cara dia menyapu halaman, cara dia menyiram tanaman, cara dia mematikan lampu satu persatu sebelum tidur. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Hal-hal kecil yang sekarang terasa sangat berharga. Kadang aku melihat kakakku melamun. Matanya kosong. Aku tahu ada bagian dari masa lalunya yang tidak bisa sembuh sepenuhnya. Ada tahun-tahun yang hilang. Ada luka yang terlalu dalam. Ada malam-malam yang terlalu sunyi. Aku tidak bisa menghapus semua itu. Aku hanya bisa menemani. Suatu sore kami duduk di teras, memandangi langit yang mulai jingga. Aku bertanya pelan, "Kak, kalau bisa ulang waktu,
Kakak mau kembali ke kapan? Dia tersenyum. Ke hari kamu lahir. Aku terdiam. Aku mau gendong kamu lebih lama. Dadaku terasa penuh. Aku sadar bahwa kakakku hidup dengan satu penyesalan terbesar. Kehilangan adiknya terlalu lama. Dan aku hidup dengan penyesalan yang sama. Bedanya, dia kehilangan karena keadaan. Aku kehilangan karena ketidaktahuan. Sekarang aku mengerti satu hal penting. Seringkali, orang yang paling tulus dalam hidup kita adalah orang yang paling banyak menyimpan luka. Mereka jarang mengeluh, jarang meminta. Mereka hanya memberi, diam-diam. Aku teringat bagaimana selama ini aku menilai orang dari jabatan, dari pakaian, dari kendaraan. Aku mengira sukses adalah punya rumah bagus, mobil bagus, rekening tebal. Ternyata sukses yang sesungguhnya adalah punya seseorang yang menunggumu pulang. Aku juga belajar bahwa keluarga tidak selalu datang dalam kondisi sempurna. Kadang mereka datang dengan tubuh lelah, dengan hati patah, dengan masa lalu yang berat. Tugas kita bukan menghakimi, tapi memeluk. Aku melihat kakakku sekarang mulai tersenyum lebih sering. Dia mulai bercanda. Dia mulai berani meminta hal kecil, seperti ingin makan pecel atau ingin jalan pagi. Aku tahu, itu tanda dia mulai merasa aman. Dan itu membuatku bahagia. Aku juga mulai memperlambat hidupku. Aku tidak lagi memaksakan lembur setiap hari. Aku belajar pulang lebih cepat. Aku belajar menaruh ponsel. Aku belajar mendengarkan cerita kakakku. Tentang masa mudanya, tentang teman-temannya di proyek, tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu terkubur. Aku mendengarkan semuanya, karena aku tahu, bertahun-tahun lalu, tidak ada siapapun yang mau mendengarkannya. Suatu malam aku berkata padanya, "Kak, terima kasih sudah bertahan hidup." Dia menatapku bingung. Kalau kakak menyerah dulu, mungkin aku nggak akan punya keluarga sekarang. Air matanya jatuh. Dia memelukku. Di pelukan itu aku merasa kecil, seperti anak TK di foto lama itu. Aku juga belajar memaafkan masa lalu, memaafkan diriku sendiri, memaafkan keadaan. Karena hidup memang tidak selalu adil. Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki. Pertemuan kami kembali bukan sekedar kebetulan. Itu pengingat bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar mengambil keluarga. Kadang Dia hanya memisahkan sebentar untuk mempertemukan kembali dengan cara yang lebih dalam. Sekarang aku tahu, uang bisa dicari, jabatan bisa diraih, rumah bisa dibeli, tapi keluarga tidak bisa diganti. Jika hari ini kamu masih punya saudara, orang tua atau orang yang menyayangimu, peluk mereka, hubungi mereka. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi waktu yang diberikan. Aku menulis semua ini bukan untuk mencari simpati, tapi untuk mengingatkan, jangan tunggu kehilangan untuk sadar. Kadang orang terdekat adalah yang paling terluka. Dan kadang, mereka mencintai kita terlalu dalam, sampai lupa mencintai diri sendiri. Aku bersyukur diberi kesempatan kedua, dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi menganggap remeh kehadiran siapapun dalam hidupku. Karena di balik setiap senyuman, bisa jadi ada perjuangan yang tak pernah kita lihat. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya saja. Kadang orang yang terlihat biasa justru menyimpan pengorbanan yang luar biasa. Kadang orang yang paling diam adalah yang paling tulus mencintai. Jika hari ini kalian masih punya keluarga, saudara, atau orang terdekat, tolong jaga mereka, peluk mereka. Dengarkan cerita mereka,
karena waktu tidak pernah menunggu kita siap kehilangan. Hidup bukan tentang seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap tinggal saat kita jatuh, dan siapa yang masih menunggu kita pulang. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar lebih menghargai orang-orang tercinta. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan bagikan kisah ini jika menurut kalian ceritanya bermakna. Saya pamit, sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya. Tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan jaga keluarga kalian.